warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Atika Rani dari kelas 5A Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau dengan NPM 196510791. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Dr. Elvis MSI dengan tugas yaitu untuk meneliti endapis. Baiklah, langsung saja kita lakukan penelitiannya. Tahap pertama adalah pertama-tama kita buat lubang dengan panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan juga dengan kedalaman 1 meter. Kita gali lubang sampai kita menemukan yaitu zonasi A, zonasi O, dan zonasi B-nya. Sekarang dapat kita lihat lubang sudah hampir selesai kita gali dengan kedalaman 1 meter. Selanjutnya, kita keluarkan tanah-tanah yang ada di dalam lubang hingga keluar. Seperti inilah tampak bentuk lubang yang sudah jadi. Langsung kita buat penelitiannya. Lapisan-lapisan tanah terdiri dari 6 horizon. Yang pertama horizon O, yang kedua horizon A, yang ketiga horizon E, yang keempat horizon B, yang kelima horizon C, yang keenam adalah horizon R. Oke. Ada lapisan pertama adalah horizon O, di mana horizon O ini kita dapat lihat di atasnya terdapat makhluk hidup, tumbuhan atau hewan. Di lapisan ini kita bisa melihat tanah ini berwarna gelap karena adanya bahan organik dan juga humus. Nah, kemudian yang kedua ada horizon A. Horizon A ini terbentuk akibat tanah yang mengalami proses eluviasi dan aluviasi dari horizon O. Kemudian selanjutnya ada horizon E. Horizon E ini adalah tanah yang terbentuk karena proses eluviasi dari horizon A. Horizon selanjutnya yaitu ada horizon B, di mana horizon B ini terbentuk karena proses eluviasi atau pengendapan dari horizon E. Kemudian selanjutnya di bawah lagi ada horizon C. Horizon C ini merupakan batuan dari proses pelapukan. Dan yang terakhir di paling dalam ada horizon R yang keenam, di mana horizon ini terbentuk merupakan batuan-batuan yang sangat keras. Oke, di sini kita akan melihat tekstur tanah dari horizon O. Yang pertama itu pada horizon O, tekstur tanahnya gembur karena terdapat banyak unsur humus dan bahan organik. Yang kedua, di sini ini tanah mineral atau horizon A. Yang kedua, ini merupakan tanah yang
melalui proses eluviasi dan aluviasi dari horizon O. Yang ketiga, ada horizon E. Tanah ini adalah tanah pasir yang mengalami proses iluviasi dari horizon A. Ya, itulah tadi penjelasan dari profil tanah. Seperti inilah tampak lebih jelas perbedaan antara zonasi O, zonasi A, dan zonasi B. Dapat kita lihat yaitu perbedaannya antara warna, struktur, dan tekstur secara lebih jelas. Nanti akan kita jelaskan lagi yang lebih terperinci. Profil tanah adalah penampang melintang vertikal yang terdiri atas Profil tanah adalah penampang melintang vertikal yang terdiri atas lapisan tanah solum dan lapisan induk. Solum atau lapisan induk merupakan tanah yang terbentuk dari proses pembentukan tanah, yaitu pelapukan bebatuan dengan bantuan organisme. Pengamatan profil tanah yaitu susunan horizon tanah berupa lapisan tanah ke lapisan induk. Horizon tanah dibedakan atas warna tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan pisau, kemudian berikan sedikit air. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan keruangan partikel-partikel tanah yang bergabung menjadi satu dengan yang lain membentuk agregat. Dalam tinjauan morfologi, struktur tanah diartikan sebagai susunan partikel-partikel primer menjadi satu kelompok partikel yang disebut agregat yang dapat dipisah-pisahkan kembali serta mempunyai sifat yang berbeda dari sekumpulan partikel primer yang tidak teragregasi. Struktur tanah satu sama lain. Ikatan tanah berbentuk sebagai agregat tanah. Apabila syarat agregat tanah terpenuhi, maka dengan sendirinya tanpa sebab dari luar disebut pet. Sedangkan ikatan yang merupakan gumpalan tanah yang sudah terbentuk akibat penggarapan tanah disebut klot. Untuk mendapatkan struktur tanah yang baik dan valid harus dengan melakukan kegiatan di lapangan. Sedang laboratorium relatif sukar terutama dalam memperoleh keaslian dari bentuk agregatnya. Warna tanah. Warna tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. Warna tanah berhubungan langsung secara proporsional dari total campuran warna yang dipantulkan permukaan tanah. Warna tanah sangat ditentukan oleh luas permukaan spesifik yang dikali dengan proporsi volumetrik masing-masing terhadap tanah. Makin luas permukaan spesifik menyebabkan makin dominan menentukan warna tanah, sehingga warna butir koloid tanah, koloid anorganik dan koloid organik yang memiliki luas permukaan spesifik yang sangat luas sehingga sangat mempengaruhi warna tanah. Pada pengamatan tanah dengan indera, warna tanah mencerminkan beberapa sifat tanah, diantaranya yaitu kandungan bahan organik, drainase. Warna tanah sangat dipengaruhi oleh kadar lengan di dalamnya. Tanah yang kering warnanya lebih mudah dibandingkan dengan tanah yang basah. Ini karena bahan koloid yang kehilangan air. Warna tanah dapat diidentifikasi dengan menggunakan Munsell Soil Color Chart, yaitu di mana dalam penetapan warna harus dicatat HUE, value, dan chroma. HUE adalah warna dominan sesuai dengan panjang gelombang. Value merupakan kartu warna ke arah vertikal yang menunjukkan warna tua, muda, atau hitam putih. Ditulis di belakang nilai HUE. Chroma merupakan kartu warna yang disusun horizontal yang menunjukkan intensitas cahaya. Ditulis di belakang value yang dipisahkan dengan garis miring. Pada praktikum kali ini dilakukan pengambilan tanah pada lapisan-lapisan horizon O, A, dan B.
Pengambilan sampel tersebut dilakukan untuk dapat mengidentifikasi struktur tanah melalui pengamatan warna tanah dan struktur tanah. Warna tanah dapat diidentifikasi dengan cara mencocokkan warna tanah dengan buku Munsell Soil Color Card. Pada horizon A dengan kedalaman 19 cm diperoleh warna tanah pale reddish brown 10R 5/4 dengan tekstur pasir. Pada horizon A dengan kedalaman 44 cm diperoleh warna tanah moderate reddish brown 10R 4/6 dengan tekstur liat. Pada horizon B dengan kedalaman 90 cm diperoleh warna tanah very dusky red 10R 2/2 dengan tekstur liat. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tentang tekstur tanah. Tekstur tanah adalah salah satu dari beberapa sifat fisik tanah seperti warna tanah, struktur tanah, kadar air, bulk density, dan lain sebagainya. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi-fraksi debu, liat, dan pasir dalam bentuk persen. Tekstur tanah erat hubungannya dengan kekerasan, permeabilitas, plastisilitas, kesuburan, dan produktivitas tanah pada daerah tertentu. Tekstur tanah mengindikasikan perbandingan relatif berbagai golongan partikel tanah dalam suatu massa. Ukuran relatif partikel tanah diimplementasikan dalam bentuk struktur yang mengacu pada kehalusan atau kekerasan tanah. Jenis tanah berdasarkan teksturnya. Hanafiah menyebutkan bahwa tanah yang didominasi liat akan memiliki pori-pori kecil. Tanah yang didominasi oleh pasir akan memiliki pori-pori besar, sedangkan tanah yang didominasi debu akan memiliki pori-pori sedang. Tekstur tanah adalah pembagian ukuran butiran tanah. Butir-butir yang paling kecil adalah butir liat, diikuti oleh butir debu, pasir, dan kerikil. Selain itu, ada juga tanah yang terdiri dari batu-batu. Tekstur tanah dikatakan baik apabila komposisi antara pasir, debu, dan liatnya hampir seimbang. Tanah seperti ini disebut tanah lempung. Semakin halus butir-butir tanah, semakin banyak butir liatnya, maka semakin kuat tanah tersebut memegang air dan unsur hara. Tanah yang kandungan liatnya terlalu tinggi akan sulit diolah. Apabila tanah tersebut basah, maka akan menjadi lengket. Tanah jenis ini akan sulit melewatkan air sehingga bila tanah datar akan cenderung tergenang, dan pada tanah berlereng erosinya akan tinggi. Tanah dengan butir-butir yang terlalu kasar atau pasir tidak dapat menahan air dan unsur hara. Dengan demikian, tanaman yang tumbuh pada tanah jenis ini mudah mengalami kekeringan dan kekurangan hara. Ada 3 macam tekstur tanah yang utama, yaitu ada pasir, tanah yang dikatakan pasir bila kandungan pasirnya lebih dari 70%. Yang kedua, lempung. Jika tanah fraksi tidak memenuhi fraksi liat ataupun fraksi pasir, maka itu adalah fraksi lempung. Yang ketiga yaitu liat, apabila kandungan liatnya lebih dari 35%. Tekstur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk, sambil dirasakan halus kasarnya yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu, dan liat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tanah pasir. Apabila rasa kasar terasa sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola dan gulungan. Yang kedua yaitu debu. Apabila terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan dapat digulung dengan permukaan mengkilat. Yang ketiga yaitu liat. Apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibentuk gulungan.
dapat kita lihat bahwasanya tekstur tanah yang kita gunakan untuk melakukan penelitian adalah bertekstur liat karena terasa berat dan halus, sangat lekat dan dapat dibentuk bola dengan baik. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya kedalaman atau ketebalan dari horizon O adalah 19 cm. Dan pada horizon A dengan kedalaman atau ketebalan 44 cm. Bisa kita lihat sendiri, itu adalah kedalamannya. Dan yang ketiga yaitu pada horizon B dengan kedalaman atau ketebalan 90 cm. Horizon B agak dalam. Nah, berikut adalah tampak lebih jelas kedalaman-kedalaman dari horizon O, A, dan horizon B. Mohon maaf, penjelasan tanah diletak di akhir dikarenakan ada ketinggalan. Tanah adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan kulit bumi, lain di permukaan bumi sehingga dibedakan satu jenis dengan jenis tanah lainnya. Tanah adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari beberapa faktor iklim. Bahan induk, jasad induk, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pertumbuhan. Tanah bersifat dinamis, di mana tanah mengalami perkembangan setiap waktunya. Karakteristik tanah di setiap daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Tanah dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri, sifat yang dimilikinya. Ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut dengan genesis tanah. Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas menduduki sebagian besar planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relatif tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Berdasarkan definisi tanah, dikenal 5 macam faktor pembentuk tanah, yaitu ada iklim, kehidupan, bahan induk, topografi, dan waktu. Suatu profil tanah terdiri dari horizon-horizon yang warna beragam antara horizon dan dalam waktu horizon dan dalam satu horizon. Pada pemerian profil tanah, warna setiap horizon itu haruslah diberi secara lengkap. Pemberian warna tanah yang perlu memperhatikan hubungan antara pola tanah dengan struktur tanah, kesarangan tanah. Agregat tanah yang disidik perlu dihancurkan untuk memastikan apakah warna tanah tampak itu seragam di seluruh agregat. Buku Munsell Soil Color Chart merupakan buku pedoman pemberian warna tanah yang dipublikasikan oleh Badan Pertanian Amerika Serikat USDA. Profil tanah merupakan suatu irisan melintang pada tubuh tumbuhan yang dibuat dengan cara menggali lubang dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan kedalaman yang tertentu pula sesuai dengan keadaan tanah dan keperluan penelitian. Tekanan pori diukur relatif terhadap tekanan atmosfer dinamakan muka air tanah. Tanah yang diasumsikan jenuh walaupun sebenarnya tidak demikian karena ada rongga-rongga udara. Profil tanah
merupakan irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas sehingga ke bebatuan induk tanah yang biasanya terdiri dari horizon O, A, E, B, C, dan R. 4 lapisan teratas yang masih dipengaruhi cuaca disebut solum tanah. Horizon O sampai A disebut lapisan tanah atas, horizon E sampai B disebut lapisan tanah bawah. Faktor-faktor perkembangan profil tanah yaitu yang pertama ada iklim, faktor yang paling menentukan dalam perkembangan profil tanah. Oleh karenanya, karakteristik umum suatu tanah sangat tergantung pada perubahan kondisi iklim. Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya dari fraksi tanah halus. Teristimewa tekstur merupakan perbandingan relatif pasir, debu, dan liat atau kelompok partikel-partikel sekunder dengan ukuran lebih kecil dari kerikil. Yang ketiga yaitu bahan induk. Keadaan alamiah bahan induk akan mempunyai pengaruh terputus pada sifat-sifat tanah muda. Mereka dapat memakai satu pengaruh yang mendalam dalam perkembangan tanah termasuk tekstur, komposisi mineral, dan tingkat stratifikasi. Yang keempat ada organisme. Tanaman mengabsorpsi unsur hara dari tanah dan mengangkut nutrien ke tajuk tanaman. Bila tajuk mati dan jatuh ke permukaan tanah, perombakan tanah organik akan melepaskan unsur hara untuk kesuburan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu ada topografi. Topografi mengubah perkembangan profil tanah dalam 3 cara yaitu yang pertama ada mempengaruhi jumlah presipitasi yang diabsorpsi dan ditahan dalam tanah sehingga mempengaruhi kelembapan. Yang kedua yaitu mempengaruhi kecepatan perpindahan erosi. Yang ketiga yaitu mengarahkan gerakan bahan-bahan dalam suspensi atau larutan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Selanjutnya yaitu ada warna tanah. Warna tanah nyata dan mudah dikenali. Yang selanjutnya yaitu ada batas lapisan tanah, yaitu ada horizon tanah, lapisan tanah yang hampir dengan permukaan bumi yang hasil evolusi dan terhadap perbedaan sifat-sifat di antara horizon-horizon yang berbatas. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengamatan endapis, yaitu tentang menentukan zonasi-zonasi O, A, B, menentukan struktur tanah, tekstur tanah, ketebalan tanah, dan kelompok tanah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.